tahun lebih ketika dicanangkan itu belum memuaskan, sangat-sangat tidak memuaskan kinerja dalam pelaksanaan tol itu. Di mana pada umumnya jalan-jalan yang dilalui tol itu tanahnya itu tanah ulayat. Pertama, saya merasa prihatin dengan kondisi jalan tol yang sudah menjadi obsesi dari pemerintah pusat yang langsung dihadiri oleh Bapak Presiden sendiri. Itu adalah merupakan akses tol Aceh Lampung, di mana sebetulnya kita kan bukan jalur tol Sumatera Aceh Lampung, tetapi perlu karena kita berada di daerah barat. Kawasan tol itu pada umumnya berada di lintas timur. Supaya kita bagian daripada itu, dibuatlah kebijakan oleh pemerintah pusat, ada akses tol itu. Salah satu di antaranya adalah membuat tol Padang Pekanbaru. Itu tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam menyikapi tol di Sumatera. Namun dari berbagai laporan yang kita dengar, baik dari media online dan lain sebagainya, ternyata hasil dari 3 tahun lebih ketika dicanangkan itu belum memuaskan, sangat-sangat tidak memuaskan kinerja dalam pelaksanaan tol itu. Perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tol Pekanbaru Dumai sudah selesai. Sekarang ini juga sudah dilakukan pula tol Pekanbaru Padang atau Padang Pariaman. Itu bagian dari provinsi tetangga kita, itu sudah sampai kepada Kampar, akan menerobos lintas 50 kota. Kita terkesan berjalan di tempat. Persoalannya apa? Persoalannya tentu berkaitan tentang pembebasan tanah. Dan ini pun juga saya sampaikan dalam pertemuan kami Komisi 2 kemarin hari Rabu di kantor wilayah BPN Sumatera Barat, dan juga kita minta harus dihadirkan seluruh kepala kantor BPN se-Sumatera Barat. Ini pun juga bahagian yang saya sampaikan kepada Kanwil untuk bagaimana ikut serta menangani, menyelesaikan persoalan-persoalan pembebasan tanah. Karena juga ini merupakan kompetensi daripada BPN. Nah, apa solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi ataupun kabupaten kota yang daerahnya dilalui, di mana pada umumnya jalan-jalan yang dilalui tol itu tanahnya itu tanah ulayat. Menurut hemat saya orang Minang tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu ajak semua stakeholder itu duduk satu meja. Apa persoalan yang menjadi krusial sehingga kalau itu dikomunikasikan tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Cara memanage inilah dan cara pendekatan inilah yang perlu dilakukan. Artinya dalam masalah ini tentu berkaitan juga dengan masalah keuangan. Kalau masalah uang itu adalah sesuatu yang sensitif. Oleh karena itu ada 2 prinsip yang harus dilakukan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apa? Pertama, transparansi.
Yang kedua adalah akuntabilitas. Oleh karena itu sampaikan ini bahwa mengenai harga yang menentukan tidak sepihak. Bukan pemerintah yang menetapkan dan menentukan. Siapa orangnya? Ini yang disampaikan ke masyarakat supaya beliau tahu. Siapa yang menentukan? Ada pihak ketiga, orang yang profesional, yaitu namanya ada appraisal, yaitu negara yang menugaskan kepada appraisal itu untuk melakukan penilaian terhadap aset-aset. Nah, siapa saja aset? Aset pengusaha, aset masyarakat, aset negara, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk juga pemerintah. Inilah yang barangkali yang kurang dilakukan pendekatan, yang kurang dilakukan sosialisasi, yang kurang dilakukan komunikasi. Nah, ini mudah-mudahan dengan gubernur yang baru ini, saya memberikan apresiasi kepada Pak Mahyildi, dan saya juga sudah menitipkan, insya Allah figur beliau, saya lihat beliau insya Allah akan sukses, dan juga saya WA-kan kepada beliau. Beliau juga sudah mengundang panitia pemerintahan yang terlibat dalam penyelesaian tol ini. Beliau marah-marah di kantor gubernur. Beliau minta satu persatu siapa saja yang terlibat di dalam SK. Apa tugas fungsi wewenangnya. Nih, tentu kita berikan apresiasi. Artinya apa? Perlu ada keseriusan pemerintah. Rugi kita kalau seandainya ini berlarut-larut. Kalau seandainya ini sudah selesai kan sangat luar biasa. Akses Padang ke Pekanbaru itu banyak multiplier effect yang akan kita peroleh. Secara sosiologi, secara ekonomi, segala multi hal yang bisa kita manfaatkan sesuatu yang luar biasa dari akses ini. Nah, oleh karena itu, rasa inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan, kita sosialisasikan, terutama kepada masyarakat yang kebetulan tanah mereka termasuk bahagian dari jalur itu. Yang perlu juga disampaikan adalah kemarin kita sampaikan bahwa pembebasan tanah sekarang ini, zaman reformasi ini, bukan namanya lagi ganti rugi. Namanya adalah ganti untung. Kalau dulu kan enggak, harga tanah 10.000 bisa menjadi 1.000. Dan masyarakat ditekan oleh pemerintah. Yang kedua, dulu ada calo-calo yang memanfaatkan nilai yang telah ditetapkan pemerintah dengan nilai yang diterima oleh masyarakat. Sekarang nggak ada lagi itu. Oleh karena itu sudah merupakan ketegasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada level-level pemerintah manapun. Tidak boleh memanfaatkan masyarakat, tidak boleh menzalimi masyarakat, dan juga perlu, sebagaimana saya katakan tadi, dua hal, yaitu akuntabilitas dan transparansi itu. Nah, kalau begitu pendekatan yang kita lakukan, kemarin juga saya sampaikan, harus juga perlu diberitahu kepada masyarakat, kan ada juga orang yang membonceng nih. Pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini, ada orang lain. Berapa harga ditaruh oleh pemerintah, Bu, Pak, Mama dan sebagainya? 10.000, 20.000 atau berapa? Oh, kecil itu, saya bisa 30.000, 40.000. Tentu orang ini menjadi getir. Tentu orang ini tadinya sudah welcome untuk menerima apa yang merupakan keputusan daripada appraisal. Akhirnya mereka menjadi ragu, beliau menjadi khawatir. Akhirnya dia tidak akomodatif, menjadi a priori, akhirnya tidak bisa menyelesaikan persoalan tanah. Inilah yang perlu juga disosialisasikan, disampaikan bahwa semenjak dari atas sampai ke bawah itu jelas berapa nilai yang ditetapkan, kemudian jalan mana saja yang akan dilalui, berapa yang harus dikeluarkan, dan berapa pula dia yang harus menerima.
Jangan terlibat orang-orang lain yang memanfaatkan kondisi sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif. Ini juga harus dipahami baik oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanahnya, begitu juga pihak pemerintah juga harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan, turun ke bawah, persuasif dan lain sebagainya. Kalau begitu yang dilakukan, saya yakin dan saya percaya dengan kepemimpinan Pak Mahyildi yang sudah teruji ketika beliau memimpin Kota Padang, banyak hal perubahan-perubahan yang dilakukan. Mudah-mudahan ini juga ujian bagi beliau, dan saya katakan dalam WA saya kepada beliau, mudah-mudahan persoalan pembebasan tanah, persoalan penyelesaian jalan tol antara Padang Pariaman Pekanbaru perbatasan dengan Kampar ini semasa kepemimpinan Pak Mahyildi bisa selesai dan tuntas dan tidak ada persoalan yang dihadapi. Saya rasa persoalan sosialisasi terhadap masalah tol, semua masyarakat Sumatera Barat sudah mengetahui dan memahaminya, termasuk juga bupati dan wali kota di mana daerah mereka termasuk jalur yang akan dilalui. Menurut saya tentu ini juga merupakan sebuah obsesinya. Berhasil atau tidak, ini beliau tentu akan dinilai oleh masyarakat bagaimana beliau harus piawai. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan kepemimpinan itu perlu dilakukan perubahan yang sangat luar biasa. Kalau memang perlu turun, kalau memang perlu mendatangi, berdialog, ini kepemimpinan model itu sekarang yang dituntut oleh masyarakat. Bukan hanya berada di belakang meja, kemudian disuruh staf untuk melakukannya. Tentu bagaimanapun masyarakat tentu harap, pertama, dia merasa bangga bisa berdialog langsung dengan pemerintah daerahnya, apakah dia bupati, wali kota, dan gubernur. Dengan pendekatan yang semacam itu, tiada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu bahagian dan juga daripada apresiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dia merasa tersanjung. Dia merasakan mendapatkan informasi ke A1. Dia merasakan ini bukan namanya lagi berita, ini bukan lagi namanya persepsi dan lain sebagainya, tetapi langsung mendapatkan itu tentang kebijakan, tentang nilai, tentang segala sesuatu itu dari yang mengambil kebijakan. Sehingga insya Allah ini tidak bisa dijadikan pula sesuatu yang mengambang masyarakat menjadi puas. Dan oleh karena itu saya minta juga kepada bupati, wali kota, terutama kepada Pak Gubernur, apa yang harus dilakukan? Antara gubernur dengan kepala daerah melakukan koordinasi. Antara gubernur dan kepala daerah mencari kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan dalam rangka meyakinkan masyarakat di mana tanahnya adalah tempat yang akan dilalui dan menjadikan tempat untuk jalan tol. Menurut emak saya, kalau pendekatan-pendekatan itu, insya Allah mudah-mudahan kendala yang kita hadapi pada hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan koordinasi yang dilakukan oleh gubernur bersama pemerintah daerah, kabupaten, kota, sebagaimana saya katakan tadi, kemudian bagaimana sesegera mungkin mengkomunikasikan cara-cara yang elok, cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang kemanusiaan, cara-cara kekeluargaan. Bak ketik kecil orang Minang,
saciuk bak ayam, sadanciang bak basi, tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Mudah-mudahan ini merupakan harapan, keinginan, dan insya Allah akan terwujud sebagaimana juga merupakan harapan dari masyarakat Sumatera Barat. Sebetulnya ini kan kesalahan kita. Waskita Karya kan sudah siap-siap menyiapkan segala sesuatu, komponen-komponen apapun terhadap akses yang diamanahkan oleh pemerintah pusat. Sekarang ini buktinya apa? Sudah dilakukan sejak Februari 2018. Dan kendalanya di mana? Bukan masalah anggaran. Tetapi apa? Masalah pembebasan lahan yang jalan yang akan dilalui oleh tol itu tidak ada yang selesai, tidak mudah juga dibereskan. Ada juga yang dititipkan di pengadilan, ada juga yang masih tidak mau tempatnya dilalui dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harmonisasi inilah yang perlu dibangun antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi dengan masyarakat lokal, termasuk juga nenek mamak juga harus dilibatkan. Jangan kepada hanya person-person. Siapa yang merupakan representasi mewakili tanah ulayat ini. Dilibatkan semuanya. Kita harus transparansi harus dikedepankan dan akuntabilitas juga harus kita yakinkan bahwa memang begitu keadaannya. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada kecurigaan. Ini yang perlu kita lakukan pendekatan dalam rangka penyelesaian tol Pekanbaru Pariaman itu. Kan juga warning juga ini. Kalau seandainya kita ini kan namanya APBN, ada namanya APBD. Kalau seandainya uang itu tidak habis pada tahun anggaran itu, namanya silva. Berarti kinerja dari PUPR atau pihak yang bersangkutan, tentu ini masalah kinerja juga. Oleh karena itu apa? Nah ini kalau keadaannya begini-begini terus, tentu khawatir orang pemerintah pusat dalam mengucurkan dana dari APBN itu. Karena bagaimanapun ada aturan-aturan anggaran dalam merealisasikannya. Kalau tidak terrealisasi pada tahun anggaran berjalan, tentu rapornya menjadi merah. Dan dia tidak mampu merealisasikan harapan dan keinginan di seluruh departemen dan badan serta badan-badan lainnya yang setara dengan itu terhadap anggaran yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah, termasuk kelembagaan dan lain sebagainya. Dia akan menginginkan realisasinya itu 100%, paling tidak 90%. Tapi kalau mangkrak dalam kondisi yang semacam ini, tentu ini juga kalau dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan apakah dan lain sebagainya, apakah akan menimbulkan sesuatu nilai negatif? Saya pastikan iya. Oleh karena itu harus gubernur bersama kepala daerah kabupaten kota secara sungguh-sungguh dalam menyikapi, menyelesaikan, merealisasikan anggaran-anggaran yang dikucurkan. Tidak ada anggaran-anggaran yang mangkrak, tidak ada persoalan-persoalan yang tidak bisa terrealisasi. Ini sudah merupakan, harus menjadi komitmen bagi masing-masing kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, di mana beliau sudah diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin masa depan di kampung halamannya masing-masing. Persoalan-persoalan itu tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Oleh karena itu dicarikan solusinya. Harus ada win-win solution. Keinginan merealisasikan terwujud, keinginan masyarakat juga terpenuhi. Bagaimana? Yang penting kan ada jalan tol,
antara Pariaman ke Pekanbaru. Nah, apa persoalan-persoalan? Itulah yang perlu komunikasi. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal dan itu adalah merupakan sesuatu yang prinsip, inilah perlu duduk bersama untuk dikomunikasikan. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi rintangan, dalam persoalan apa rintangan itu terjadi, sehingga dengan adanya komunikasi kita bisa menelaah secara cermat persoalan-persoalan yang dihadapi dan kita carikan solusi. Sehingga inilah yang penting, jangan pendekatannya pendekatan antara pusat dengan daerah, antara pemerintah dengan masyarakat, duduk semeja. Itu yang pendekatan itu, pendekatan kekeluargaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini terhadap pembebasan tanah. Sehingga saya berharap sebagai wakil masyarakat Sumatera Barat di DPR RI ini untuk seayun selangkah duduk bersama dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan tol ini dalam berbagai dinamikanya. Mudah-mudahan bisa hal itu diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kita berpacu dengan provinsi-provinsi tetangga. Jangan ini menjadi bagian daripada ketertinggalan kita dalam menyikapi perkembangan yang terjadi dewasa ini. Jadi yang perlu diketahui bahwa akses Pekanbaru Padang itu bukan hanya tol. Ini adalah jalan alternatif. Kalau ingin cepat, berbayar. Nah, oleh karena itu konsekuensinya begitu. Karena banyak investasi yang ditanamkan dalam menyelesaikan ini. Di satu sisi kalau kita ingin tidak berbayar, jalan-jalan konvensional tetap berlanjut, tidak ada persoalan. Ini hanya pilihan. Bagaimana dalam rangka percepatan pembangunan, bagaimana supaya akses itu tidak berlama-lama. Silakanlah masyarakat menilai, silakanlah masyarakat memproyeksikan mana kira-kira yang menguntungkan. Jadi ini bukan satu-satunya jalan Padang Pekanbaru. Kalau ini yang dilakukan jelas itu pasti merugikan masyarakat karena tidak ada pilihan dalam melakukan transportasi antara Padang dengan Pekanbaru itu. Oleh karena itu ini hanya bersifat alternatif. Menurut emak saya tidak ada sesuatu yang salah menurut emak saya terhadap adanya kebijakan pemerintah untuk membuat jalan tol Pekanbaru Padang atau Padang Pekanbaru itu. Jadi kan itu kan saya kata tolong dilakukan penghitungan secara jelimet. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Jadi kan masyarakat itu kan keunggulan. Kalau seandainya lewat tol, prosesi perjalanan itu tadinya 8 jam, sekarang cuma 2 jam atau 3 jam. Nah, apa akibat dari cepat dan lambatnya itu? Tentu nilai dari sayur yang dikirim tentu akan berbeda. Kalau ini masih segar bugar, sayur yang dijual tentu berbeda dengan sayur yang sudah tidak segar lagi. Itu juga hitung-hitungan. Jadi saya yakin dan percaya namanya pedagang, saudagar, pengusaha itu sudah pasti tahu untung rugi dari apa yang kita bahas pada hari ini. Menurut saya ini karena merupakan salah satu alternatif dan bukan satu-satunya. Kenapa tidak? Yang dana ini bukan dari APBD, bukan dari uang rakyat, tetapi uang pusat yang datang ke sini. Kan rugi kita kalau kita nggak manfaatkan. Jadi saya minta juga nanti
bagaimana jalan Padang Bukit Tinggi paling tidak 2 jalur. Kemarin sudah saya bisikkan pada Pak Gubernur, kalau saya jadi gubernur, obsesi saya pertama adalah bagaimana bisa mewujudkan jalan Padang Bukit Tinggi pada hari ini. Karena ini sudah merupakan sesuatu masalah juga bagi masyarakat. Dulu tahun 80-an, 90-an orang bisa 2 jam Padang Bukit Tinggi. Sekarang ini karena padatnya transportasi, kemudian truk yang muatannya tidak seperti dulu lagi, besaran truk itu dulu beda dengan yang sekarang, sehingga ini juga merupakan hambatan. Oleh karena itu, tol kita tetap jalankan. Saya harap juga persoalan ini juga harus dimunculkan menurut hemat saya. Harus dilakukan. Contoh apa yang dilakukan oleh Pak Zainal Bakar antara Tabing ke perbatasan di Bandara Tabing, Bandara BIM, flyover. Sekarang 2 jalur. Sebelum itu terwujud, seluruh orang mengatakan tidak mungkin kita melakukan pelebaran jalan 2 jalur itu. Sekarang kita sudah menikmati. Kenapa tidak? Ini kita lanjutkan. Kita lihat antara si Cincin Lubuk Alung, sekarang kan sudah ada namanya badan jalan. Tinggal menambah 2 meter aja kiri kanan atau 1,5 meter, ini sudah 2 jalur itu. Sehingga apa? Transportasi lancar, pariwisatanya juga makin meningkat. Sekarang ini kan enggak. Persoalan transportasi sekarang ini bahagian yang signifikan dalam menunjang pariwisata. Karena wisata itu adalah merupakan bahagian dari ikon yang perlu kita tumbuh kembangkan. Karena menurut hemat saya, kita tidak kalah dengan Bali. Tapi kita potensi ada, tapi tidak kita garap secara profesional. Akses-akses jalannya ini perlu kita perbanyak, perlu kita mudah, perlu kita percepat dalam menindaklanjutinya. Oh iyalah, makanya yang penting dulu kan ada nggak obsesi di gubernur tentang itu. Yang kan ada masalah tanah dulu, itu kan kewajiban, itu kan jalannya kan jalan negara. Nah kalau sudah ada obsesi saja tidak, keinginan saja tidak ada, bagaimana saya mendukung? Kalau ini sudah merupakan obsesi, insya Allah saya siap untuk memfasilitasi dengan pemerintah pusat. Antara keinginan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dilalui untuk mewujudkan ini, tentu saya sebagai wakil rakyat tentu punya kewajiban untuk memfasilitasinya.